Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Anda Ibu semuanya. Di sini kita akan membahas mengenai aturan-aturan pada angka penting. Nah, jadi kalau misalkan dalam kegiatan pengukuran, nanti kalau misalkan kita memperoleh hasil pengukuran berupa angka, nah jadi itu bisa kita tuliskan hasilnya berdasarkan aturan angka penting. Oke, langsung aja. Untuk aturan yang pertama di sini, semua angka bukan angka 0 termasuk angka penting. Nah, contohnya kalau misalkan nanti dituliskan hasil pengukurannya adalah 256 ya, 256. Nah, berarti di sini sama dengan 3 angka penting ya, karena di sini semua angka bukan angka 0 karena di sini angkanya tidak ada angka 0. Oke. Kemudian contoh yang lain, kalau misalkan 2, 4, 3, 3, nah berarti di sini ada 4 angka penting. Nah, ini aturan yang pertama. Oke, selanjutnya yang kedua. Aturan keduanya, angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 termasuk angka penting ya. Ingat untuk aturan yang kedua, angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 termasuk angka penting. Contoh. Nah, di sini 4023. Nah, di sini kan ada angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 ya. Ada angka 4, ada angka 23. Nah, berarti itu artinya angka 0 ini termasuk angka penting ya. Berarti di sini ada 4 angka penting. Oke, contoh yang lain. Misalkan di sini 250,034. Nah, berarti angka 0 yang di tengah angka-angka bukan 0 ini juga termasuk angka penting. Berarti di sini 1 2 3 4 5 6. Berarti di sini ada 6 angka penting. Ya, seperti itu. Oke, aturan yang ketiga, pada angka desimal kurang dari 1, angka 0 sebelum dan sesudah koma bukan termasuk angka penting. Oke, Ibu ulangi. Pada angka desimal kurang dari 1 ya, kalau angka desimalnya kurang dari 1, angka 0 sebelum dan sesudah koma bukan termasuk angka penting. Oke, contohnya seperti ini ya, misalkan 0,045. Nah, jadi angka 0 yang sebelum angka 45 ini, nah ini tidak termasuk ke dalam angka penting. Nah, berarti yang termasuk angka penting di sini adalah 45 ya. Berarti di sini terdapat 2 angka penting ya, seperti itu. Oke, contoh yang lain misalnya 0,35. Oke, berarti di sini terdapat 2 angka penting ya. Nah, jadi ini aturan yang ketiga. Yang keempat, pada angka desimal lebih dari 1 sama dengan 1, angka 0 sesudah koma termasuk angka penting. Nah, jadi kalau misalkan angkanya angka desimal, tapi yang sebelum koma itu adalah angka yang lebih dari 1 atau sama dengan 1 ya. Nah, berarti yang 0 di belakang komanya itu termasuk angka penting. Contoh 2,00. Nah, 2,00, jadi 0 yang di belakang koma ini termasuk angka penting. Kenapa? Karena angka desimalnya lebih dari atau sama dengan 1 ya. Lebih dari 1 berarti 2 di sini. Nah, berarti di sini terdapat 3 angka penting. Oke. Contoh selanjutnya, misalkan di sini 2000. Nah, kalau 2000 berarti udah jelas di sini 4 angka penting ya, seperti itu. Kemudian aturan yang terakhir, aturan yang kelima, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 termasuk angka penting ya. Nah, ini sebenarnya gabungan aturan yang ketiga dengan aturan yang keempat ya. Kalau misalkan nanti ada angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 ya, misalkan contohnya di sini 1,0 ya, berarti di sini ada 3 angka penting ya. Contoh yang lain misalnya di sini ada angka 0,0200. Nah, berarti di sini
hanya ada 3 angka penting ya. Jadi angka pentingnya di sini terletak di angka setelah angka bukan 0. Oke. Ini mengenai aturan-aturan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai operasi hitung pada angka penting ya. Jadi seperti operasi hitung biasa, pada angka penting di sini juga ada operasi dalam hal pembulatan, penjumlahan, pengurangan, kemudian perkalian dan pembagian. Oke. Yang pertama, kita bahas dulu mengenai operasi pembulatan. Oke, yang pertama tadi mengenai pembulatan ya. Oke, untuk aturan pembulatan di sini ada 3 aturan. Apabila angkanya lebih dari 5, berarti angka tersebut dibulatkan ke atas. Nah, sebagai contoh, misalkan di sini kalau angkanya lebih dari 5 ya, misalkan di sini ada angka 4,327. Nah, 4,327 berarti di sini karena angka 7 yang paling akhir ini adalah angka yang lebih dari 5, berarti kita bulatkan menjadi 4,33 ya. Oke, untuk aturan yang kedua. Apabila angka kurang dari 5, berarti angka tersebut dibulatkan ke bawah ya. Misalkan di sini terdapat hasil pengukuran 4,412. Nah, berarti di sini kita bulatkan menjadi 4,41. Dibulatkan ke bawah maksudnya. Ini kita buatkan saja 4,41 ya, karena angka yang 2 ini itu kurang dari 5 ya. Jadi yang kita masukkan hanya 4,41 saja. Oke, aturan yang ketiga. Apabila angka hasil perhitungan tepat atau sama dengan 5. Nah, kalau misalkan di sini 4,45 misalnya ya. Oke. Angka akan dibulatkan ke atas jika sebelum angka 5 bilangan ganjil. Nah, kalau misalkan dibulatkan ke bawah jika angka sebelum angka 5 merupakan bilangan genap. Oke. Misalkan contoh ya. Contoh di sini hasil pengukurannya 2,475. Oke. Di sini kan angka 5-nya tepat di angka 5. Nah, jadi kalau misalkan seperti ini kita lihat angka sebelum angka 5 apakah angkanya ganjil atau genap. Nah, kebetulan di sini angkanya ganjil. Kalau misalkan angka ganjil sesuai dengan aturan yang tadi, berarti kita bulatkan ke atas ya. Jadinya 2,48. Contoh yang lain. Misalkan di sini 2,465. Nah, kita lihat lagi di sini angka 5, berarti pembulatannya kita lihat angka sebelum angka 5 ya. Sebelum angka 5 di sini angka 6 berarti genap. Kita bulatkan ke bawah berarti jadinya 2,46. Nah, jadi ini aturan pembulatan pada angka penting ya. Oke, selanjutnya di sini ada operasi penjumlahan dan pengurangan pada angka penting. Yang pertama, untuk aturan penjumlahan ya. Oke, poin yang kedua yaitu mengenai penjumlahan. Oke. Jadi aturan pada penjumlahan di sini kita langsung ke contohnya aja. Contoh yang pertama, misalkan 468,395 itu kita kurangi dengan 415,21 ya. Jadi seperti pengurangan biasa itu komanya harus sejajar ya. Oke, lanjut. Nah, jadi ini kita ke pengurangan dulu ya. Ini penjumlahan atau pengurangan. Nah, yang pertama pengurangan pada angka penting. Di sini 468,395 dikurang dengan 415,21. Oke, kita kurangi dulu. 5 kemudian 8 1 koma ya 3 5 kemudian di sini habis 0 ya, berarti hasilnya 53,185. Oke, kita bahas aturannya. Kalau misalkan dalam pengurangan ataupun penjumlahan
Di situ angka penting yang kita masukkan di sini yang mengandung angka taksir 1 ya. Maksudnya 468,395 berarti di sini 5-nya merupakan angka taksiran ya. Pokoknya angka taksiran itu yang berada di paling akhir. Kemudian di sini 415,21 berarti di sini angka taksirannya adalah 1. Nah, jadi pada aturan pengurangan di sini untuk hasil pengukurannya berarti kita masukkan satu angka taksiran aja. Nah, jadi dari hasilnya ini berarti di sini berarti ini 5 juga termasuk angka taksiran, kemudian 8 juga termasuk angka taksiran. Nah, jadi hasil pengukurannya kita tuliskan di sini hanya 53,18 ya, hanya satu angka taksiran. Oke, seperti itu untuk pengurangan. Penjumlahan juga sama, seperti itu juga ya. Oke, untuk aturan selanjutnya di sini mengenai perkalian dan pembagian. Nah, jadi aturan dalam perkalian dan pembagian ini hasilnya itu kita tuliskan berdasarkan perkalian dari angka penting yang mengandung angka penting paling sedikit. Oke, di sini contohnya misalkan 24, contohnya ya. 24,51 itu kita kalikan dengan 12,3. Nah, kalau misalkan kita perhatikan di sini 24,51 berarti 4 angka penting ya. 12,3 berarti di sini ada 3 angka penting. Nah, jadi hasilnya ini kita tuliskan berdasarkan angka penting yang paling sedikit jumlahnya. Nah, berarti nanti hasilnya harus mengandung 3 angka penting karena 3 angka penting inilah yang paling sedikit ya. Oke. Kalau kita kalikan itu nanti hasilnya 300 sama dengan ya 301,473. Nah, jadi hasilnya yang kita tuliskan di sini hanyalah 301. Kenapa? Karena di sini hanya boleh kita tuliskan berdasarkan angka penting yang paling sedikit jumlahnya, berarti 3 angka penting. Oke, seperti itu ya aturan dalam perkalian dan penjumlahan. Oke, selanjutnya notasi ilmiah ya. Notasi ilmiah. Oke, notasi ilmiah ini itu tujuannya kalau misalkan pada pengukuran fisika itu nanti memiliki rentang nilai yang besar. Nah, jadi bisa kita singkat, kita pendekkan dengan menuliskan notasi ilmiah. Untuk notasi ilmiah ini aturannya di sini ada A kali 10 pangkat N ya. Oke, ingat ini untuk aturan notasi ilmiah. A ini nanti angkanya misalkan di sini hasil pengukurannya 412.000 ya. Angka A ini itu kisarannya 1 sampai 9 ya. Maksudnya 1 sampai 9 ini adalah dia hanya boleh digunakan pada angka satuan ya, tidak boleh puluhan. Nah, 412.000 ini berarti untuk angka satuannya yang kita gunakan berarti 4, ya. Karena di sini 412.000 berarti kita gunakan 4,12. Kenapa bukan 41, Bu? Karena kalau 41 berarti itu kan puluhan. 412 sudah ratusan ya. Jadi yang hanya boleh kita gunakan yaitu 4,12. Kemudian kita kali 10 pangkat N ya. Oke, untuk menentukan N-nya kita hitung dari posisi koma ya. Dari angka di belakang koma di sini ada berapa angka? Oke, kita hitung 1 2 3 4 5. Oke, berarti dikali 10 pangkat 5. Oke, seperti itu ya. Oke, contoh yang lain. Misalkan di sini 12.500 ya, 12.500. Nah, berarti untuk angka satuannya berarti yang kita gunakan hanya 1,25 ya. Kemudian dikali 10 pangkat, kita hitung lagi angka di belakang komanya ada 4 angka, berarti 1,25 dikali 10 pangkat 4 ya. Oke, contoh yang lain. Contoh yang lain, kalau misalkan bilangannya berkoma ya. Nah, kalau
Contohnya di sini 0,02. Oke. Berarti untuk sebagai A-nya berarti kita tuliskan di sini angkanya 2 dikali 10 pangkat n. N-nya berapa? Oke. Di sini komanya kita majukan sampai ke angka 2. 1 2. Oke, berarti karena di sini 0, karena hitungannya mundur berarti jadinya 2 dikali 10 pangkat min 2. Kalau di sini ditambah lagi 0 2 berarti 2 dikali 10 pangkat min 3 ya. Kita hitung lagi 1 2 3 ya, karena yang untuk satuannya adalah angka 2. Oke, seperti itu untuk notasi ilmiah angka penting. Semoga anak ibu bisa memahaminya